Cerita dimulai dengan seorang pencuri licik yang sedang mengatur tiket di sebuah toko mewah. Begitu pelayan lengah, ia segera mengambil kesempatan untuk menyemprotkan parfum termahal ke tubuhnya. Niatnya jelas, dengan aroma mahal itu ia ingin terlihat seperti pelanggan kaya raya, mengesankan pelayan dan mendapatkan kepercayaan. Setelah itu, ia dengan santai mengambil pensil alis seharga 79 yuan, lipstik edisi terbatas seharga 888 yuan dan juga krim Supreme. Tak butuh waktu lama, tangannya sudah penuh dengan produk mahal. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara membawa barang senilai lebih dari 5.000 yuan dengan kredit? Ia tetap tenang dan percaya diri, lalu berbohong di meja kasir. Semua produk ini sudah saya beli kemarin. Sekarang saya ingin mengembalikannya. Resepsionis yang cerdik langsung meminta struk atau catatan pembayaran. Si pencuri tidak punya apa-apa. Ia pun berpura-pura marah lalu berkata, tidak ada pengembalian? Baiklah, biarkan saja. Dengan begitu, ia berhasil keluar dengan barang mewah tersebut. Trik yang sama ia lakukan di beberapa toko lain dan berhasil mengantongi produk senilai hampir ribuan dolar. Kemudian pencuri itu menuju sebuah hotel kelas atas yang hanya untuk orang kaya. Di sana ia melihat sepasang tamu sedang check out. Diam-diam ia mencatat detail identitas mereka. Begitu pasangan itu pergi, si pencuri menelepon resepsionis dan menyamar sebagai istri pria kaya tersebut. Di telepon ia berkata, penerbangan kami tertunda. Kami harus menginap 1 malam lagi. Tolong bersihkan kamarnya. Mendengar itu, staf segera mengirim petugas kebersihan. Sementara itu, si pencuri mengambil mantel bulu mink dan koper agar terlihat baru saja kembali dari bandara. Saat petugas membuka pintu, ia berpura-pura lelah lalu menyuruhnya pergi. Dengan cara itu, ia menikmati malam di suite residensial tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Namun pencuri itu tidak berhenti di situ. Target berikutnya adalah kalung berlian senilai 200 juta yuan milik seorang wanita kaya. Sesuai rencana, si pencuri menyamar sebagai koki. Ia menyiapkan hidangan khusus berupa custard dengan kepiting 3D dan ikan di dalamnya. Hidangan itu disajikan kepada wanita kaya tersebut. Begitu ia menggigitnya, rekan pencuri bergegas ke toilet dan mengunci semua pintu, menyisakan 1 toilet saja yang bisa dipakai. Sementara itu, wanita pirang berjaga di luar. Ketika perut wanita kaya itu bermasalah dan ia berlari menuju toilet, si pirang menahan pengawalnya di luar. Kini wanita itu sendirian. Rekan pencuri masuk, berpura-pura berempati, lalu menggunakan kunci khusus untuk melepas kalung. Kemudian wanita pirang dengan sengaja menabrak pelayan. Saat itulah, rekan pencuri keluar dari toilet, menyembunyikan kalung di dalam hidangan, lalu mengirimkannya ke dapur. Segalanya berjalan lancar. Namun tiba-tiba pelayan mulai bergosip. Seorang wanita kulit hitam yang memantau CCTV langsung panik dan memberi peringatan. Ia segera mengoper kalung itu kepada wanita gemuk yang menyamar sebagai pencuci piring. Wanita itu diam-diam membersihkan kalung, memasukkannya ke saku, lalu berpura-pura membawa sampah ke ruang istirahat. Di dalam ia mengeluarkan meja kerja tersembunyi dan mulai membongkar kalung dengan alat. Tinggal 8 gerakan khusus lagi. Tiba-tiba masalah muncul. Wanita kaya itu keluar dari toilet. Pengawal melihat seorang pria botak dan langsung curiga. Ia berteriak, kalungnya hilang. Seluruh tempat pun disegel. Setiap orang digeledah, dapur dan kamar mandi diperiksa. Rencana tim hampir gagal. Namun wanita kulit hitam segera melempar kalung palsu ke kolam renang dan berpura-pura menemukannya. Petugas keamanan percaya bahwa kalung asli telah ditemukan, sehingga pencarian dihentikan. Sementara itu, wanita gemuk berhasil menyatukan kembali kalung asli. Tim pun bersikap normal sambil menunggu pesta selesai. Begitu para tamu keluar, rekan yang menyamar sebagai pelayan masuk kembali, mengambil bagian-bagian kalung, lalu membaginya menjadi 6 potongan untuk masing-masing anggota tim. Setelah pesta usai, mereka semua pergi ke kamar mandi, berganti pakaian mahal dan memakai perhiasan. Kini mereka tidak lagi terlihat seperti pekerja biasa, melainkan tamu kelas atas.